Kalau aku langsung aja apa Pak ngasih. Nah ini kalau menurut aku review dari aku nih dari atasnya dulu kali ya. Yang di bagian di samping MILF itu kan ada menu-menu lagi kan, ada konsultasi jodoh online, matchmaker online, cari pria, cari wanita, dan blog. Kalau menurut aku kurang user friendly sih, karena gini, misalnya aku nih orang awam yang nggak tahu MILF itu apa, tentang apa blognya. Nah, aku masih ngerasa bingung karena ini nih apa gimana sih? Jadi masukan dari aku untuk menambahkan menu about us-nya itu sendiri. Ya jadi nanti si customer-nya si orang itu misal buka MILF ini. Nanti dia pengen tahu ini tentang apa tuh di about-nya itu di menu about us. Ya di itu. Setuju sih. Terus tadi kayaknya gini ya, kalau misalnya kita udah ke sini, terus kalau udah ke sini lagi misalnya, mau ke home lagi harus back gitu ya? Maksudnya nggak ada tombol untuk kembali ke home gitu. Karena kan biasanya home itu kan pendahuluan ya, kayak semuanya ada di situ. Nah, ini nggak ada sih. Iya, nanti maksud aku yang kalau misalnya udah berjalan ke marketingnya, jadi nanti si home ini dibikin sebuah landing page, yang nanti landing page-nya ini bisa kita CEO-kan, seperti itu maksudnya. Iya. Jadi nanti yang kan di MILF ini kan ada berbagai macam fitur kan, ada berbagai macam fitur ya. Fiturnya itu kan ada konsultasi, yang intinya kan konsultasi cari pria sama cari wanita, iya kan Pak? Yep. Nah, yang fitur konsultasi cari pria cari wanita itu dibikin satu menu sendiri kayak gitu. Jadi ada menu about, ada menu fitur-fitur yang yang disediakan sama fitur kontak untuk gimana ya Pak ngejelasin, aku gugup. Iya nggak apa-apa, kan baru awal. Tapi sebenarnya sih semua fitur tadi itu ujungnya sama ya. Jadi yang cari pria, toh nanti ujung-ujungnya dia akan bayar paket untuk konsultasi dengan coach. Yang nyari wanita juga dia kan bayar untuk konsultasi dengan coach. Yang nyari istri dan dia statusnya single, perjaka juga ke coach. Yang dia statusnya cerai pun juga masuknya ke coach. Jadi itu kan kayak apa ya, beda pintu, tapi sebenarnya ujung-ujungnya itu bakal sama gitu. Toh apapun permasalahannya dia selama itu tentang percintaan, ya itu kita menyediakan layanannya gitu. Nanti tinggal di-handle sama coach-nya. Kayak gitu. Jadi ini kan cuman kan dari segi perspektif masing-masing user, kan user itu datang dengan permasalahan dan background yang beda-beda kan. Contoh analoginya adalah kalau misalnya kita adalah Honda, ada orang yang butuh mobil keluarga. Pengennya Hondanya, lu beli Honda aja. Cuman kalau mobil keluarga mungkin belinya Honda CR-V gitu kan. Kalau gue adalah anak gaul, lu beli Honda aja, tapi Honda Jazz. Kalau misalnya lu adalah pengen mobil kantor yang hemat, lu beli Honda juga. Honda, apa ya? Honda Avanza. Honda Mobilio misalnya gitu kan. Nah, jadi apapun itu masalah dia, yang itu beda-beda, tetap solusinya tetap di kita. Cuman kan jadinya kayak nggak bisa itu kayak cuman satu doang kan. Jadi setiap yang aku bayangin sih setiap masalah tadi itu kita punya messaging sendiri-sendiri. Karena toh di SEO-nya juga mungkin akan jadi beda kan. Keyword yang mereka cari dengan apa yang kita sediakan di webnya. Walaupun ujung-ujungnya sih sama, lo tetap akan beli coaching service ini. Gitu. Pak kalau misalnya boleh tahu tadi
yang web kompetitor yang ini apa namanya Pak? Oke, ini Buat grid, ada foto Mbak Andinnya, foto Mbak coach-coachnya. Terus nanti di coach itu bisa diklik profil dari Mbak Andinnya itu sendiri. Nah ini kayak gini, diklik profilnya ntar keluar profilnya, terus video profil perkenalannya, terus sama yang itu yang tadi yang hubungi coach itu. Nah ini coach. Nah ini kan kalau misalnya yang di Milov ini kan di dalam satu page itu kan, bentar baterainya habis. Bentar ya Pak, baterainya habis. jadi bilangin ada colokan di situ dari tadi pagi. Coba lihat Milov. Nah kan kalau misalnya ini kita buka Milov langsung ke komunitas cari jodoh serius siap nikah. Nah jadi kayak yang awalnya ini maksud aku dibikin to the point tapi gimana ya yang bisa di landing page kan gitu Pak. Gimana Pak? Aku bingung jelasinnya. Gugup. Rasa maaf ya. Gak apa-apa Kak, santai aja. Santai-santai tapi dia mau kuliah habis ini nih. Tanyain dulu Vianti dia sampai jam berapa tuh bisanya. Oh iya, Tasa bisa sampai jam berapa? Mungkin 12:30 soalnya mau sholat dulu kan ya, baru persiapan kelas. Oh, kita sampai jam 12 aja, Pak. Oke. Pak, nanti saya mau ngobrol dulu sama Bapak, boleh gak? Nggak boleh. Kita telepati aja. Lagian pertanyaannya itu loh. Ya itu, jadi dari headline-nya dulu, gimana ya? Atasnya about, dibikin about, terus blog tetap dimasukin, tetap ada blognya itu. Terus kalau menurut aku ditambahin kontak us, dicoba buka yang blog tulisannya blog atau artikel bisa sih, sama ini mana kontak us yang itu ditambahin. Gimana Pak jelasinnya, aku bingung. Aku ngobrol sama Pak dulu aja boleh gak? Ngobrolnya sekarang maksudnya sambil meeting. Ya silakan aja. Bukannya kamu lagi ngobrol juga sekarang? Enggak sambil meeting. Enggak sambil meeting, maksudnya ngobrol langsung. Iya. Iya nanti habis meeting atau di tengah-tengah? Kan ini masih ada Tasa. Iya, habis meeting. Oh ya Habis udah. meeting aja. Iya bisa. Bisa ngobrol aja harus minta izin. Nah itu sih yang home itu sama yang about. Jadi maksud aku sekarang discuss-nya yang karena sama kelas, jadi discuss-nya ke menu about sama home-nya itu dulu, home yang akan di landing page kan, karena kan nanti tujuannya biar bisa di SEO kan ya, ya kan ya Pak. Menurut Tasa di bagian about-nya itu diisi apa aja? Di about ada yang tadi apa sih namanya? Coba aku tunjukin. Ada Instagram, tapi kan kalau di bawah sini kontaknya cuman yang bawah sini kan ya, yang sosial media sini. Tapi menurutku dari yang landing page-nya itu udah harus ada yang ini, mana sih? Nah, yang hubungi kami ini, yang ini bisa langsung diklik kan ya. Nah, ini jadi lebih gampang. Itu harus udah ada dari awal sih. Terus about us-nya lagi, testimoni boleh. Intinya mah kayak yang tadi sih, yang misalnya kalau yang ini,
Nah iya, pokoknya penjelasan ini serangkumnya lah yang menjelaskan kalau minus A itu apa dan perannya apa kayak gitu. Nah kan ada ada Instagram juga, ada media sosial juga kan, ini mempermudah gitu supaya mereka bisa langsung menghubungi. Terus about us-nya apa lagi ya? Pokoknya penjelasan singkat, foto, testimoni, sosial media, sama mungkin kurang lebih itu sih. Kalau mau langsung dihubungkan ini bisa juga coach-coachnya. Tapi kalau misalnya terlalu banyak, ya tadi sih 4 tadi itu kalau dari aku. Oh ya, ini Kak Sandin, ini kemarin fotonya belum diganti, dia minta, ini fotonya diganti, foto saya dong. Oh Iya. iya, apa? Yang ini konten-kontennya kalau bisa kita yang dari foto kita sendiri gitu loh. Jadi Pengennya sih bukan dari gitu. iya, Gitu. jadi bukan dari yang ngambil dari Pinterest kah atau Google kah gitu. Ya. Biar lebih ini kita banget gitu tuh Pak. Sama sekalian kan memberikan ciri buat branding kita juga kan. Ya, betul. Tapi itu juga challenges ya. Jadi sebenarnya gini, untuk foto-foto, footage dan kawan-kawan itu memang kita sudah punya subscription sebenarnya. Jadi semua gambar dan kreatif itu kita bayar. Jadi itu legal, semuanya license. Jadi itu bukan kita ngambil dari free, enggak. Karena itu malah nggak boleh kan, jatuhnya itu melanggar hak cipta. Tapi semua yang ada di sini itu memang itu legal, kita memang punya hak untuk pakainya. Tapi memang karena subscription-nya adalah dari ya perusahaan internasional, memang jadinya yang kayak Indonesia banget itu memang dikit ya, yang Indonesia banget malah dikit. Tapi jadinya ini malah enak nanti pas bikin yang versi Inggrisnya. Karena yang versi Inggris kan targetnya Singapura, which is lumayan banyak sih. Yang misalnya kita nyari foto-foto yang di situ ada orang ASEAN gitu, yang Chinese, itu malah cukup banyak. Tapi kalau untuk yang Indonesia banget, itu ya itu ada challenge-nya. Nanti nggak tahu, kita mungkin akan discuss gimana sih cara ngedapetin yaitu tadi yang Indonesia, entah kita harus syuting sendiri kah atau kita beli dari penyedia Indonesia atau gimana, aku belum tahu. Mungkin nanti Vianti bisa ekspor di sana gitu. Oh iya. Oke. Ini aduh Pak, bingung Pak. Ya mungkin yang ini karena ada Tasa dan Tasanya juga mau cabut, itu paling yang itu deh, yang agenda kira-kira alignment antara kamu dengan Tasa itu di bidang apa aja. Kalau ini kan dari sisi website kan dari Vianti nih. Nah, dari Tasa sendiri gimana? Itu kan salah satu dari poin di situ kan. Dari akunya gitu, Pak. Iya, harusnya Vianti yang nanya nih. Oh iya. Gimana ya? Mungkin boleh diulang, Kak. Maaf, masih kurang. Iya, jadi kan Vianti kan dari sisi business development. Tapi Tasanya kan dari sisi psikologi. Yang memang kemarin ya jobnya adalah relationship coach. Nah, apakah yang tadi dengan membantu Vianti di website ini, apakah Tasa juga interest kah gitu? Terus misalnya kegiatan-kegiatan lain kan, misalnya kayak Instagram, apakah Tasa mau posting konten juga di Instagram atau mau nge-host live? Nah kayak gitu tuh Vianti yang aku maksud. Jadi alignment antara program kamu, programnya Vianti dengan apa yang Tasa inginkan untuk berkontribusi di sini gitu. Karena kan kita nggak bisa cuma sekedar nyuruh-nyuruh, Tasa pokoknya kamu harus gini, kamu harus gini. Kalau Tasanya nggak enjoy kan nggak asik juga gitu. Kita pengennya itu sesuatu yang memang programnya Vianti, yang Tasa juga melakukannya itu dengan senang hati. Oh ya ini gue pengen nih ngelakuin ini. Oke, kebayang. Mungkin langsung jawab aja kali ya. Silakan. Kalau dari Tasa sendiri sih tertarik buat ngebantuin, misalnya kayak nentuin konten apa aja yang harus ada, terus mungkin ngecek juga dari segi penulisannya apa yang kurang atau apa yang bisa ditambahkan.
kayak tadi juga kayak ya bisa sih ngebantu nge-research juga mungkin dari segi user experience itu kan bisa ngelihat kalau psikologi ada research-nya juga, itu bisa ngebantu dari segi itu. Tapi kalau misalnya Tasa ngambil tanggung jawab ini, kemungkinan buat ngebantu bikin konten kayak yang tulisan gitu atau bikin kayak yang artikel blog ini kayaknya masih belum bisa, soalnya khawatir terlalu banyak yang diambil malah nggak maksimal di satu tempat, karena saya juga masih ada yang di relationship coach kan, dan bakal maksimalin untuk belajar di situ juga. Tapi kalau ngebantu-bantu kayak tadi ngasih saran, terus ngebantu research terkait user experience, bisa sih, bisa banget. Kayak gitu. Oke. Paling usulanku buat itu yang tadi, karena Tasa emang pengen coaching, itu bisa nggak Vianti ngasih media gitu ya, sarana. Bisa dalam bentuk, tadi yang kebayang, bisa nggak baik dalam bentuk apa sih, tanya jawab kali ya, atau kayak IG live gitu ya, atau webinar di mana si user maupun follower itu bisa datang dan berinteraksi langsung gitu kan, menceritakan problemnya atau gimana, pertanyaan gitu. Yang mungkin awalnya Tasa bisa sebagai host gitu, tapi yang narasumber utamanya adalah tetap coach kita gitu. Itu mungkin salah satu saran dari aku nggak tahu Vianti setuju nggak, dan Tasa oke nggak dengan kayak gitu. Kalau menurut aku, kalau yang itu emang setuju sih Pak, karena yang webinar terus live Q&A, live Instagram itu kan emang salah satu konten dari kegiatan Milov itu sendiri kan. Cuma sebelum ke situ kita istilah kayak kalau menurut aku disusun lagi gitu loh Pak, menu-menu dari websitenya itu, terus dari sosial medianya gitu. Oke. Baik. Oke. Tasa gimana? Ada tanggapan dengan usulan Vianti tadi rencananya? Iya, mungkin kalau yang jadi host itu maksudnya di kayak Snapgram live gitu ya? Live atau gimana? Kalau yang aku kepikiran sih rencananya kayak ntar kita ada di satu agenda nih. Itu kan misalnya kita bikin sebuah event tentang tentang diskusi tentang cinta lah misal. Nanti itu gimana, aku gugup Pak, gimana ngejelasinnya. Ya, jadi kan biasanya tuh berdua ya. Jadi kayak misalnya IG live bisa direkam juga kan ya. IG live bisa berdua. Jadi misalnya di situ ada Tasa sebagai hostnya pakai akun Milov. Nanti di situ juga akan invite coach yang lain, dan temanya udah ditentuin nih. Misalnya temanya adalah entah buat ABG atau buat mahasiswa atau cinta, atau kayak misalnya di PHP-in mantan, apapun lah itulah. Itu kan bagian dari konsepnya. Ya udah, dan nanti tim business development ya, salah satunya Tasa juga, memastikan bahwa itu yang datang banyak gitu ya, maksudnya dipromosiin. Jadi nggak langsung hari ini langsung posting, oh ya kita nanti live jam sekian, ya orang pada belum tahu gitu. Jadi mungkin kayak minimal seminggu atau 2 minggu sebelumnya itu udah dibahas gitu kan, sehingga nanti pas acaranya yang datang lumayan gitu. Jadi Tasa sebagai yang nanyain gitu ya, misalnya sama Kak Safira gitu kan, Kak Safira gimana sih kalau kita itu nggak bisa move on dari mantan misalnya kayak gitu kan, terus ya udah bla gitu kan sampai akhir. Terus teman-teman nih yang udah gabung mau nanya apa kan, biasanya mereka nanya tuh di komen-komen atau apa gitu kan. Nah pertanyaan itu langsung ya udah langsung dijawab kayak gitu sampai di akhir. Terus ya intinya sebenarnya lebih ke ngasih informasi, diskusi, biar fun juga, sama yang ngenalin Milov itu kayak gimana sih, lu bakal ya kayak gitu deh ceritanya. Dan aku sih harapnya itu adalah sebuah acara yang fun, santai gitu, bukan yang berat-berat atau gimana. Gitu. Syukur-syukur kalau kayak bisa ngundang salah satu dari audiens ya. Gitu. Jadi kan ya
IG kan bisa gitu kan, bisa ngundang audiensnya untuk nongol gitu kan. Kalau ada yang mau lebih seru juga sih. Gitu. Aku nggak tahu sih. Itu sebenarnya harusnya ide kalian sih. Kebayang sih, bisa aja. Paling memang harus disusun dulu sih konten dari yang mau dibicarakan. Aku sih bersedia. Iya. Kontennya, pertanyaan-pertanyaannya, aku sih bersedia. Nah, dan dia di situ kan Tasa jadi apa? Ya yang lihat langsung gitu apa masalah-masalah yang dihadapin sama user-user kita kayak apa gitu. Ya. Oke. Silakan Dianti. Udah jam 12, Pak. Oh ya udah kalau udah silakan berarti di conclude. Udah Tasa udah keluar ya? Belum ada. Oh ya. Paling nanti di follow up by chat kali ya untuk kayak meeting selanjutnya dan gimana kan. Iya. Sebelumnya terima kasih Tasa udah join di meeting pertama kali ini. Tadi bahasnya tentang review website yang perlu di-upgrade tuh konten menurut kita berdua kontennya udah cukup lengkap ya. Cuma ada perlu revisi di penggunaan font, terus dari warnanya itu sendiri, terus dari headline yang dibuat lebih outstanding, dan tadi bahas tentang penambahan menu About Us yang isinya itu pengenalan apa itu Miluf sama pengenalan dari coach-coachnya yang dimiliki oleh Miluf itu sendiri. Terus nentuin konten apa aja yang akan dibikin, sama tentang acara di Instagram itu contoh acara yang kayak di Instagram seperti itu. Gimana lu? Iya, oke. Aku gugup, maaf, Petas. Iya. Nggak apa-apa, Kak. Paling mau nanya sih, Kak, ini kan dari yang Notion ya. Ada yang coach profile video, apakah jadi suatu tugas atau soalnya belum dibahas? Barangkali. Coach profile video? Iya, paling di meeting selanjutnya nanti kan di schedule lagi. Jadi kalau emang belum sempat dibahas di meeting kali ini, karena keterbatasan waktu, kita tetap lebih mentingin waktunya. Jadi meeting tetap harus on time, startnya maupun end-nya. Kalau waktunya nggak cukup, ya udah, berarti pembahasan sampai di situ. Pembahasan yang belum, itu akan dipending di meeting selanjutnya, akan dilanjutin. Karena issues list itu bisa banyak, itu bisa puluhan. Dan nggak mungkin dalam satu meeting kita kayak ngebahas 20 item, it's impossible. Paling yang dibahas cuman ya 3-4 kayak gitu. Memang kayak gitu jalurnya. Kebayang, Pak. Oke. Alright. Ya udah. Silakan di-conclude, jangan lupa di rating ya. Iya. Terima kasih Tasa. Langsung kasih, Kak. Ratingnya dulu. Pak. Ratingnya dulu belum. Oh, rating. Ada Yaski. Iya. Di Notion-nya atau langsung gitu? Iya, di Notion-nya silahkan diketik sendiri-sendiri. Oh, oke. Kalau aku ngasihnya 8 deh. Karena sebenarnya cukup lancar dan cukup on time. Walaupun memang suhu kulkasnya perlu diturunin. Biar lebih hangat. Oke. Dari aku udah ya. Perlu dijelasin atau enggak lagi, Pak? Oh, boleh kalau misalnya ini kenapa ratingnya kayak gitu dan apa yang perlu di-improve untuk next meeting. Oh iya, aku juga 8 sih. Lebih ke tadi tuh pas awal-awal perkenalan kayaknya memang sebenarnya ini nggak bisa diatur banget sih, cuma dipastikan semaksimal mungkin aja. Kayaknya sinyalnya tuh ada beberapa yang kurang baik gitu, jadi pas satu yang ngomong nabrak sama suara lain, atau mungkin di aku juga sih, tapi ya itu jadinya kurang efektif waktu gitu kalau misalnya rapat. Cuma itu bisa dimaksimalin, maksudnya pindah ke tempat yang lebih baik, mungkin sinyal paling gitu sih.
Kalau dari aku itu aja. Oke. Ya, silakan Vianti. Apa? Udah ya. Oke, Oke. udah Iya, boleh. makasih atas Kak. Iya, oke. Maaf ya. Boleh live ya berarti. Dadah. Ya. Oke, makasih Kak, makasih Pak. Live dulu Yuk. ya. Assalamualaikum. Yuk, waalaikumsalam. Oke, dadah. Imam.